Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israk Harahap, salah satu peserta latsar Kementerian Pertanian tahun 2026, gelombang 1, angkatan 10 dengan NDH 22. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi dan habituasi saya dengan judul pelatihan penggunaan tools digital pada penyusunan laporan harian di BPP Pargarutan. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi. Kegiatan 1, konsultasi dengan mentor. Pada tahapan kegiatan 1, permintaan jadwal konsultasi dengan mentor. Setelah menghubungi mentor melalui aplikasi WhatsApp, jadwal disetujui pada tanggal 29 April 2026. Pada tahapan kegiatan kedua, pelaksanaan konsultasi dengan mentor telah dilaksanakan pada tanggal 29 April tahun 2026 dengan tujuan untuk merancang dan merencanakan bagaimana aktualisasi akan dilaksanakan di BPP Pargarutan. Lanjut pada tahapan kegiatan ketiga, pencatatan masukan dari mentor. Setelah bertemu dengan mentor dan merencanakan untuk merancang kegiatan aktualisasi dan habituasi di BPP Pargarutan, semua apa yang telah direncanakan saya catat dan saya dokumentasikan di dalam buku catatan. Lanjut pada kegiatan kedua, yaitu persiapan teknis pelatihan. Tahapan kegiatan pertama yaitu persiapan tools yang akan digunakan berupa akun dan akses internet. Pada tahapan ini, penulis mempersiapkan seluruh keperluan yang dibutuhkan untuk melakukan pelatihan tools digital, yaitu berupa akun dan akses internet yang baik guna menunjang jalannya pelatihan penggunaan tools digital. Tahapan kegiatan kedua, pada kegiatan kedua yaitu persiapan sarana dan prasarana. Penulis mempersiapkan sarana dan prasarana pada tanggal 20 Mei berupa colokan listrik, infocus, whiteboard, serta laptop sebagai media untuk melakukan pelatihan. Pada tahapan kegiatan ketiga, pada kegiatan 2 yaitu persiapan bahan ajar dan panduan penggunaan. Penulis mempersiapkan bahan ajar berupa buku selebaran, juga membuat modul untuk memudahkan peserta melakukan pelatihan. Masuk pada kegiatan ketiga yaitu pelatihan, penjelasan singkat mengenai tools digital. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu PPL yang berkenan hadir pada hari ini. Jadi saya Muhammad Israk Harahap, salah satu peserta latsar gelombang 1 tahun 2026 di bawah Kementerian Pertanian. Jadi saya mendapatkan tugas yaitu untuk membuat aktualisasi di BPP Pargarutan. Jadi pada kali ini saya mengangkat judul yaitu pelatihan penggunaan tools digital pada penyusunan laporan harian di BPP Pargarutan, yaitu LTT atau luas tambah tanah. Jadi yang melatar belakangi yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong sektor pertanian untuk beradaptasi dengan sistem digital, salah satunya melalui aplikasi LTT atau luas tambah tanah. Seperti kita ketahui, pada perkembangan zaman sekarang ini kita dituntut untuk tetap aktif untuk membuat laporan kita berupa sistem digital, yaitu melalui LTT. Untuk menunjang kinerja kita di bawah Kementerian Pertanian, kita harus bisa mengoperasikan aplikasi LTT ini. Jadi untuk bisa mengoperasikan aplikasi ini, yang pertama kita harus mendownload aplikasi ePuslu. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasinya, yaitu menggunakan username yang telah diberikan dan juga passwordnya. Jadi kepada ibu bapak, untuk menunjang LTT ini juga kita memerlukan koneksi internet secara bersamaan kepada bapak ibu. Mungkin sekian untuk pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada tahap kegiatan 2, kegiatan ketiga, pelaksanaan demo penggunaan tools digital. Penulis memulai demo penggunaan tools digital di BPP Pargarutan pada tanggal 20 Mei tahun 2026. Di sini penulis menjelaskan apa dan bagaimana itu aplikasi tools digital. Tahapan kegiatan 3 pada kegiatan ketiga pelatihan, yaitu pendampingan saat penggunaan tools digital. Pertama-tama kakak buka dulu puzzle-nya kak. Kemudian dibuka di menu LTT. Setelah LTT dibuat menu laporannya kak, itu yang sudut kanan. Kemudian kita isi sesuai dengan apa yang ada di laporan bulanan kita. Setelah semuanya diisi berdasarkan desa kita kak, kemudian kita laporkan dengan menekan tombol yang kuning. Ini merupakan setelah kita mengisi beberapa laporan di aplikasi tools LTT. Itu tanda-tanda hijau itu artinya kita sudah melaporkan dan sudah masuk ke pusat. Di kegiatan 4, uji coba pelaksanaan tools digital. Tahapan kegiatan 1, pembuatan laporan harian berbasis digital. Pada tanggal 3 Juni 2026, penulis mencoba mendampingi PPL BPP Pargarutan di dalam membuat laporan harian berbasis digital di BPP Pargarutan Kecamatan Angkola Timur sebagai uji coba. Di tahapan kegiatan kedua, pada kegiatan 4, pemberian sesi konsultasi atas uji coba yang dilaksanakan. Penulis memberikan sesi konsultasi sebagai bagian dari evaluasi kemampuan PPL dalam menggunakan tools digital pada tanggal 3 Juni 2026 di BPP Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur. Lanjut pada kegiatan 5, evaluasi hasil. Tahapan kegiatan 1, penyusunan instrumen evaluasi. Yang mana pada tahap ini kita mencoba untuk mengevaluasi bagaimana kita telah menguji coba PPL dalam melakukan pelaporan digital berbasis tools digital. Pada tahapan kegiatan 2, pada kegiatan kelima, pelaksanaan evaluasi kepuasan kebermanfaatan pelatihan. Penulis melakukan kegiatan kuesioner dengan 10 orang PPL BPP Pargarutan Kecamatan Angkola Timur untuk mengetahui bagaimana kepuasan PPL dalam pelatihan yang telah penulis laksanakan. Proses terakhir dalam tahapan kegiatan ketiga pada kegiatan kelima, yaitu pelaksanaan tindak lanjut dari evaluasi kegiatan. Penulis berkoordinasi dengan koordinator kecamatan di BPP Pargarutan Kecamatan Angkola Timur bagaimana nantinya tentang penggunaan tools digital untuk kedepannya untuk mempermudah pelaporan berbasis digital. Berikut penulis tampilkan analisis dampak nilai-nilai dari dasar PNS berakhlak jika diterapkan dan apabila jika tidak diterapkan. Berikut adalah perbandingan kondisi sebelum dan sesudah aktualisasi. Dalam aspek quality, sebelumnya 60% menyatakan belum siap memakai pelaporan berbasis digital dan 40% menyatakan netral. Sedangkan sesudah aktualisasi, 90% PPL Pargarutan telah mahir dan siap menggunakan tools digital. Dari segi kuantitas, jumlah peserta yang mampu melakukan pelaporan mandiri adalah sebanyak 2 orang sebelum aktualisasi. Sesudah melakukan aktualisasi, jumlah peserta yang mampu melakukan pelaporan mandiri adalah sebanyak 9 orang. Untuk time, waktu yang melakukan pelaporan akan lebih lama karena masih menulis manual dan melaporkan ke pemimpinan dan masih berjenjang sampai ke pusat. Biasanya memerlukan waktu sekitar 1-2 jam untuk pelaporan. Itu sebelum aktualisasi. Sesudah aktualisasi, sudah bisa menggunakan tools digital dan pelaporan semakin cepat. Setelah selesai melapor, laporan langsung sampai di pusat. Pelaporan hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk menyelesaikan laporan. Sedangkan untuk biaya, sebelum aktualisasi, biaya ATK bisa sampai Rp10.000 untuk setiap pelaporan. Sedangkan setelah aktualisasi, biaya yang dibutuhkan tidak ada biaya yang akan dikeluarkan setelah aktualisasi karena pelaporan menggunakan tools digital dan hanya membutuhkan akses internet. Jadi gini Bang, kita kan telah melakukan kegiatan
yang saya lakukan di BPP kita mengenai pelatihan penggunaan tools aplikasi, yaitu untuk pelaporan mengenai kegiatan kita tentang penanaman dan laporan panen harian untuk Kementan. Bagaimana kesan dan apa dampak yang Abang rasakan? Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan dari Bapak di aplikasi yang Bapak terangkan tadi, saya semakin lancar. Dan untuk pelaporan-pelaporan semakin mudah dari sebelum-sebelumnya yang berupa pelaporan manual. Alhamdulillah saya sudah mahir melaksanakan aplikasinya dan saya sudah lancar pelaporannya. Alhamdulillah saya semakin lancar menggunakan aplikasinya dan semakin mahir. Terima kasih. Pemanduan aplikasi semakin mudah, semakin lancar, dan seterusnya. Mudah-mudahan bertambah-tambah lagi ilmunya tentang aplikasi. Setelah mengikuti pelatihan aplikasi tersebut, saya sebagai penyuluh mudah-mudahan semakin lancar dan membantu tugas di lapangan dan dapat membuat pekerjaan saya lebih sederhana dan lebih cepat. 3. Sekarang saya semakin lancar dalam menggunakan aplikasi ePuslu dan semakin mudah penggunaannya. Bapak mengajari saya cara pengisian LTT, akhirnya saya lebih gampang untuk mengisi cara pengisian LTT. Alhamdulillah sekarang sudah lancar menggunakan aplikasinya. Terima kasih kawan. Alhamdulillah saya sudah lancar menggunakan berbasis IT sehingga laporan saya ePuslu semakin lancar. Siap.